motor tingkat dunia memang sekarang dikenal dengan nama MotoGP. Brand MotoGP sendiri memang sudah sangat dikenal dan bisa dibilang paling populer hingga saat ini. Tapi kalian harus tahu juga selain MotoGP, banyak kok balap motor aspal kelas dunia lainnya. Ada WSBK alias World Superbike atau ada juga Isles of Man. Tapi nanti kita cari tahu yang lain. Nah, balap motor kelas dunia alias Grand Prix Motorcycle Racing ini sudah dimulai sejak tahun 1949. Wih, berarti udah 71 tahun ya di 2020 ini. Dulu, ajang balap motor ini tuh ada banyak kelas yang diperlombakan loh. Kalau sekarang kan cuma 3. Dulu itu ada kelas 125, 250, 350, dan 500. Terus ada juga balap kelas 600 sidecar. Wih, seru ya. Terus seiring berjalannya waktu, pas tahun 60-an, sejak pabrikan motor Jepang ikutan di ajang balap motor dunia ini, mulai ada kelas 50cc. Lambat laun, perlombaan balap motor kelas dunia ini makin disenangi orang-orang nih. Jadinya di tahun 2002, akhirnya FIM melakukan rebranding untuk kelas utama atau kelas premiernya menjadi kelas MotoGP. Sampai sekarang juga kelas itu adalah kelas yang paling populer dan paling jadi sorotan ya. Kenapa MotoGP paling digemari orang-orang? Jelas aja, karena merupakan ajang balap motor yang menggunakan mesin paling besar. Kalau dulu sih sejarahnya di tahun 2002, MotoGP ini pakai mesin berkapasitas 990cc. Inget tuh dulu Honda RCV pakai mesin V5 silinder. Nostalgia deh. Terus seiring berjalannya waktu, sempat tuh MotoGP diregulasi jadi 800cc. Tapi hingga sekarang, sejak 2012, MotoGP pakai mesin 1000cc. Yuk kita bahas bedanya dari tiap-tiap kelas. Tapi yang Nidia mau bahas ini, yang sekarang lagi berlangsung ya. Ada Moto3, Moto2, dan MotoGP. Gak tahu deh kedepannya ada kelas apa lagi. Kelas paling kecil di ajang Grand Prix Motorcycle Racing alias MotoGP ini adalah Moto3. Sejarahnya sih dari dulu memang Moto3 ini adalah kelas yang cukup awal untuk pembalap memulai pertarungan di pentas dunia nih. Moto3 ini banyak banget ngorbitin pembalap ke kelas selanjutnya. Nah, motor yang dipakai di kelas terkecil ini adalah motor dengan sasis dan mesin prototipe ya. Mesinnya ini berkapasitas 250cc 1 silinder. Memang sih nampak biasa aja, tapi mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga lebih dari 60 daya kuda. Gokil! Motor 250cc 1 silinder produksi massa sih nggak ada yang segini ya. Konon, mesin motor Moto3 ini bisa berlari hingga 245 km per jam loh. Nah, untuk ngimbangin mesinnya yang ngacir banget itu, MotoGP membuat regulasi untuk tim balap yang mau balapan di kelas Moto3 ini. Minimal, bobot pembalap ditambah motor harus 152 kg. Mungkin biar nggak terbang kali ya. Tapi memang kalau terlalu ringan sih akan sulit untuk manuver, apalagi dengan tuntutan kecepatan yang tinggi ya. Nah, kalau kalian mau balap di Moto3 ini, pastikan kalian berusia minimal 16 tahun ya. Abis bahas Moto3, kita sekarang bahas Moto2. Pastinya ini adalah kelas menengah ya, gak terlalu awal banget tapi gak terlalu tinggi. Tapi justru kalau ditonton sih kelas Moto2 dan Moto3 itu pembalapnya rapat-rapat banget. Semuanya kompetitif dan rasanya dengan tingkat yang sama, jadi makin seru nontonnya. Nah, kalau tadi Moto3 pakai mesin 250cc 1 silinder, di kelas Moto2 ini pembalapnya pakai mesin 765cc 3 silinder. Mesinnya ini adalah mesin yang dikasih sama Triumph dan production base ya, jadi nggak prototype banget. Tapi tetap, untuk urusan sasis sih, motor yang dipakai di Moto2 ini prototype. Mesin 3 silinder itu diklaim bisa ngasilin tenaga sebesar 140 daya kuda. Gokil! Terus juga, motor Moto2 ini katanya sih bisa lari di atas 295 km per jam. Sebelum pakai mesin 765cc dari Triumph ini, Moto2 sempat pakai mesin Honda 600cc 4 silinder segaris loh guys. Nah, tim balap yang mau turun di ajang ini harus banget memastikan bobot minimal dari rider dan motornya ya, minimal 217 kg. Iya, kemarin musim balap 2019 ada pembalap Indonesia yang ikutan balap ini loh. Namanya Dimas Eki. Dimas ikutan Moto2 dari tim Honda Team Asia. Tapi untuk musim 2020 ini, Dimas digantikan sama juniornya dari Astra Honda Racing Team, yaitu Andi Gilang. Semoga Andi bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang dunia ya.
Kelas terakhir yang mau nih dia bahas pastinya kelas paling utama nih, yaitu kelas MotoGP. Kalau ini sih siapa sih yang nggak tahu? Nama-nama besar kayak Valentino Rossi atau Marc Marquez itu tuh jebolan MotoGP. Pastinya karena kelas utama, MotoGP juga pakai motor yang seutuhnya prototipe ya. Jadi kalaupun kalian punya uang segudang, jangan harap bisa dibeli dan dibawa ke jalan raya ya. Motor MotoGP ini pakai mesin kapasitas 1000 cc 4 silinder. Di sirkuit bisa disimpulkan ada dua jenis mesin 4 silinder yang dipakai nih. Suzuki dan Yamaha pakai mesin 4 silinder segaris alias inline 4. Sementara Honda, KTM, dan Aprilia pakai V4. Dan yang unik, Ducati pakai mesin L4 alias 90 degrees V gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Semuanya ngacir kok. Jelas aja ngacir. Mesin 1000 cc-nya itu diklaim bisa ngeluarin tenaga sebesar 250 daya kuda. Wow, 250 daya kuda guys. Ini dia naik NMAX aja udah ngerasa ngebut. Terus, motor MotoGP ini juga bisa lari di atas 350 km per jam loh. Kemarin pas 2019 di Mugello tuh, Dovizioso mencahin rekor tercepat 356,7 km per jam. Itu tuh gimana sih rasanya? Ini dia kepo deh. Beda sama Moto2 dan Moto3 yang harus ada bobot minimal buat rider tambah motor, kalau MotoGP ini hanya bobot minimal motor aja yang dihitung buat bisa start, yaitu minimal 157 kg. Ya ampun, udah mesinnya segila itu, bobotnya juga cuma 157 kg. Gimana nggak ngacir nih motor? Pantesan kalian semua pada seneng-seneng nontonnya. Ini dia juga seneng sih nonton MotoGP. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa bedanya kelas balap MotoGP, Moto2, dan Moto3. Di video ini udah kita cari tahu bareng-bareng nih. Iya, coba kasih tahu nih dia dong. Next episode kita cari tahu apa ya? Boleh apa aja kok, soal mobil, motor, atau apapun. Ya, tulis di kolom komentar ya. Terus, abis komen, jangan lupa buat like, share, dan subscribe.